Kita akan melakukan penyalahan lilin. Kami mengundang Amang Pendeta Dr. John Kitov Silitonga, MTH. Kami undang pengurus harian jemaat GKP Padang Bulan Medan, Amang Sintua H. Simanungkalit. Kami undang Amang Paniroy Pemuda-Pemudi GKPI Padang Bulan Medan, Amang Sintua J. Sejabat. Kami undang Seksi Pemuda GKPI Padang Bulan Medan, Pak Yohanes Manungkalit Eskom. Kami undang Badan Pengurus Harian Pemuda-Pemudi GKPI Padang Bulan Medan, Kak Esther Sihotang. Kami undang Badan Pengurus Harian Natal Pemuda-Pemudi GKP Padang Bulan Medan, Bang Samuel Manalu. Kami undang mewakili orang tua kami, Amang E. Nadabdab. Kami undang mewakili alumni Amang Sintua M. Rumapea SE MSI Akacera. Kita bernyanyi Malam Kudus. Para jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sunyi sayang,
kita sambut pujian kur dari Paduan Suara Narwastu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kor Ama.
Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 109, Hai Mari Berhimpun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, teristimewa buat anak-anak kami PP, GKP, Pamen, firman Tuhan menjadi renungan sesuai dengan tema yang diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 dan dikemas menjadi satu tema dengan kalimat pemberian yang terbaik. Dan subtema melalui perayaan Natal PP GKP Padang Bulan, mari kita bangkitkan semangat rela berkorban untuk memberi yang terbaik bagi Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam konteks ini bisa kita lihat ada beberapa tokoh yang terlibat dalam situasi perjalanan kelahiran Tuhan pada waktu itu. Yang pertama-tama penguasa Raja Herodes pada waktu itu yang takut disaingi. Dan yang berikut orang Majus, menurut penelitian arkeolog bahwa mereka meninggalkan statusnya, tempatnya, kantornya, kedudukannya, perjalanan yang teramat jauh. Karena mereka melihat satu bintang yang terbit lain daripada yang lain. Dan itu pertanda kelahiran seorang raja. Tapi kerajaan, bahwa kerajaan yang di tangan Tuhan bukan seperti kerajaan Raja Herodes. Maka dia pada waktu itu menolak, bukan seperti ini kerajaan saya. Baru yang berikut para gembala di padang Efrata. Ada penguasa, ada orang bijak, dan orang yang dimarginalkan pada waktu itu adalah para gembala. Sehingga kelahiran Tuhan memasuki ruang dan waktu, situasi, kondisi lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Dan tema ini
memberi sentuhan kepada kita pemberian yang terbaik. Kita bersyukur pada kesempatan ini. Pertama-tama saya sudah 38 tahun pendeta di GKP, baru kali ini perayaan Natal yang tidak terlambat. Karena biasanya perayaan Natal selalu terlambat. Lalu kita merujuk-rujuk satu kata pepatah yang mengatakan lebih bagus terlambat daripada sama sekali tidak datang. Tapi keterlambatan adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan. 5 mempelai perempuan yang setia dan 5 lagi tidak setia. Hanya keterlambatan mungkin membeli lilin atau kertas hiasan dekorasi. Lalu Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Pintu sudah tertutup. Terima kasih buat PP yang tidak bermain-main dengan waktu. Saya selalu menekankan itu, orang yang sibuk itulah orang yang tahu tentang waktu. Tapi orang yang tidak sibuk tidak tahu tentang waktu. Jadi sesibuk apapun PP, dan ini sudah dikemas berbulan-bulan, tapi walaupun dalam keadaan seperti itu, puji Tuhan, PP tidak terlambat. Bahkan setengah sebelum memulai, sudah ada dua tertentu yang dipimpin oleh Pak Sijabat memasuki ruangan ini. Saya pikir, kenapa kami ditinggalkan? Karena ada 2 tertentu sebelum ibadah perayaan Natal ini dimulai. Terima kasih, dan ini tetap berkelanjutan ke depan. Dan siapapun kita, anggota jemaat, seksi, majelis, atau kategorial yang mau melakukan perayaan Natal, kegiatan apapun, supaya tidak terlambat. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali kepada tema ini, pemberian yang terbaik. Tapi ini biasanya PP kan agak pandai mengolah kata-kata. Kenapa? Karena dulu kami pernah belajar bahasa Indonesia, awalan tidak sengaja, terbang tidak sengaja bang, ternak tidak sengaja nak, terjun tidak sengaja jun. Karena awalan adalah kata-kata memberi pengertian tidak sengaja. Dan biasanya orang muda adalah orang yang paling pandai menata semua, tapi kalau diperhadapkan pada kenyataan, ya tunggu dulu. Saya pernah belajar dan pernah mengajar di beberapa sekolah soal satu contoh dalam soal bahasa Jepang. Bahasa Jepang katanya, ya kalau dipertanyakan sakit hati, lalu dijawab dengan bahasa Jepang manarita katanya. Padahal sakit hatinya manarita. Dan kalau dikatakan bukan lagi seperti itu kakak adik, lalu akan dibuat bahasa Jepangnya mariboto. Padahal maribotonya kakak adik, tapi seolah-olah dirubah, padahal itunya bahasanya. Dan kalau dilanjutkan lagi dengan kata-kata tidak ada uang katanya, saku rata. Jadi sudah rata kantongnya. Karena ini PP, anak muda selalu pandai untuk mengolah, mendesain kata-kata. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Supaya ini jangan tinggal kata-kata, memberi yang terbaik, pemberian yang terbaik. Kenapa muncul kata-kata pemberian yang terbaik? Karena itu menyangkut kehadiran daripada orang Majus yang jauh dari Persia, Media, dan mereka berjalan kaki, apapun itu resiko, tapi ditempuh. Dan di situ dikatakan memberikan persembahan yang terbaik. Ada kemenian, ada emas, dan ada mur, wangi-wangian. Dan itu menunjukkan itulah harta yang paling berharga pada waktu itu. Dan itulah yang diberikan menjadi persembahan kepada Tuhan. Sekalipun mereka harus meninggalkan status keadaan tempat tinggalnya pada waktu itu. Yaitu Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Itulah nama-nama orang Majus, orang bijak, orang pandai yang datang
memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu diperhadapkan pada kehidupan kita, dan itu bedanya hidup manusia dengan hidup Tuhan. Kalau manusia diukur jikalau dia memiliki, saya pernah mengatakan itu, kita menjadi apa-apa kalau sudah memiliki apa-apa. Tapi kita tidak menjadi apa-apa kalau tidak memiliki apa-apa. Adalah satu kebanggaan, kehormatan, dan itu merupakan berkat kepada kita jikalau kita memiliki anak yang sukses, mempunyai kedudukan jabatan. Kita merasa bangga jikalau kita memiliki harta, rumah, dan yang lain-lain, mobil dan lain-lain. Tapi hidup Tuhan tidak pernah, silakan baca Alkitab, bahwa Tuhan tidak pernah diukur jikalau dia memiliki sesuatu hal. Pemberian menjadi moto pelayanan Tuhan, dan itulah ciri khas daripada Tuhan. Dia tidak pernah memiliki apa-apa, tapi dia selalu memberi. Kita daftarkan beberapa hal yang diberi Tuhan kepada kehidupan manusia yang menyangkut status keadaan kita. Yang pertama-tama memberi pengakuan kepada Zakheus. Memberi harga kepada wanita Samaria. Dan pada waktu itu dia akan dilempari dengan batu. Tapi Tuhan membela siapa yang tidak melakukan kesalahan, dialah yang pertama-tama melempari dengan batu. Dan itu kita tahu wanita sundal. Memberi pegangan baru terhadap orang di Galilea yang menyangkut kerajaan Tuhan. Dan memberi koreksi kepada orang Farisi. Karena orang Farisi selalu membanggakan dirinya dan membangga-banggakan statusnya. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur tidak seperti orang sana pemungut cukai. Dan biasanya orang Farisi berdoa menengadah ke atas karena segala sesuatu perbuatannya menjadi pahala. Dan itulah menjadi ukuran tingkat keberhasilan dan berkat-berkat yang harus disampaikan Tuhan kepada orang Farisi. Tapi pemungut cukai, mereka berdoa tidak sanggup, tidak mampu menengadah ke atas, tapi tunduk ke bawah karena perbuatan-perbuatannya. Lalu memberi pengampunan kepada orang yang di Kapernaum. Memberi hidup kepada Jairus, putri Jairus. Memberi hidup kepada anak janda yang ada di kota Nain. Dan yang berikut, memberi hidup kepada Lazarus yang sudah mati 3 hari 3 malam. Dan memberi makan 5.000 orang di tepi danau Tiberias. Dan memberi kesembuhan kepada orang lumpuh, orang buta, orang tuli, dan orang bisu. Dan memberi pengampunan kepada banyak orang. Dan yang paling utama, memberi keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Itulah bedanya hidup kita dengan hidup Tuhan. Hidup kita memiliki apa-apa, tapi hidup Tuhan tidak pernah memiliki apa-apa selain memberi. Semuanya hidupnya memberi. Lalu kalau saya pertanyakan kepada kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, termasuk kepada PP, memberikan makan 5.000 orang hanya melalui 5 roti dan 2 ikan. Apa tanda mujizat yang luar biasa pada waktu itu? Selain daripada memberi makan 5.000 orang. Saya tanya kepada PP. Selain makan, tanda mujizat yang diberikan Tuhan hanya melalui 5 roti dan 2 ikan. Tapi ada 12 bakul sisanya. Dan itu jangan diperalat. Karena biasanya katanya selalu dirujuk-rujuk, kenala lebih 12 bakul. Karena tidak ada ina-ina ni halak Batak di tiki kiadani. Napa duahon dangadong amama ni halak Batak. Karena sekarang pun bukan hanya ina-ina, tapi amama pun sudah ada amama amplas, amama plastik. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi saya tanya kepada PP, apa tanda mujizat? Sewaktu Tuhan memberikan makan, selain daripada 5.000 orang,
dan ada 12 bakul sisanya. Apa tanda mujizat yang luar biasa kepada PP? Supaya kita jangan melihat tanda mujizat itu hanya memberikan makan 5.000 orang. Narwastu. Apa tanda mujizat? Korama. Pada hari Kamis. Tanda mujizat. Saya tanya sekali lagi PP, apa tanda mujizat? Selain memberi kemakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Kuat. Apa enang? Apa tanda mujizat? Apa? Enggak, jangan rubah-rubah. Tanda mujizat pada peristiwa itu memberi makan 5.000 orang 12 bakul, tapi melalui hanya 5 roti dan 2 ikan. Jangan air menjadi anggur. Ada yang tahu? Tanda mujizat yang luar biasa pada peristiwa itu keberanian untuk berbagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kan itu aneh. Hanya 5 ikan, itu pun persediaan daripada anak-anak. Dan roti itu roti anak-anak. Tapi Tuhan mengatakan supaya disuruh mereka semua duduk. Dan 5 roti dan 2 ikan, itulah yang dibagi. Maka tanda mujizat selain sisa 12 bakul adalah keberanian untuk berbagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Supaya kita pun semua dalam hal kepentingan termasuk dinamika gerak hidup GKPI, saya selalu bangga terhadap orang Batak. Karena orang Batak uangnya bukan di kantongnya, tapi uangnya adalah di otaknya. Hepeng nihi talak Batak, dang di sakuna, alai hepeng nihi talak Batak di rohana. Ay moladong rohana meminjam patuk dabu-dabu, marsali pajagarhon pesta. Terima kasih buat kita semua. Dan terima kasih buat PP yang sudah mendesain, mengemas tema dan subtema Natal ini, pemberian yang terbaik. Dan mulai sekarang ke depan, supaya jangan hanya kata-kata, tapi melalui kata-kata, kita buktikan menjadi karya nyata. Dan itu bahaya-bahaya daripada Natal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bahaya Natal kita poles segala sesuatunya indah pada waktu perayaan Natal. Tuhan telah lahir di palungan. Lalu kita kemas bahasa itu, Tuhan lahirlah dalam palungan hatiku. Tapi begitu selesai Natal, semua sadu dan semua tertib dan semua apa yang terjadi pada perayaan Natal ini luar biasa. Tapi begitu selesai Natal, kembali lagi kepada habitat semula. Bukan lagi puisi atau kata-kata itu. Kalau selama ini dia kembali kepada karakter yang sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka bahaya-bahaya Natal biasanya hanya pada waktu Natal, tapi begitu selesai Natal kembali kepada karakter kita yang semula. Sekali lagi, tema Natal ini menentu hati dan pikiran kita supaya kita ke depan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada PP ini merupakan janji dan hutang saudara terhadap GKPI Pamen. Yang terakhir, saya mau mengatakan dan sekaligus mengundang dan minta hormat kepada kita semua. Dan ada permintaan kepada PP. Walaupun kami sudah berbicara dengan Pak Guru Jemaat dan Pak Paniroy, karena ada undangan wali kota untuk kita, itu sudah saya share kepada Astri Marbun. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Ada Christmas session, perlombaan paduan suara dari kelurahan ini atau dari kecamatan ini tadi unjuk untuk mewakili kecamatan ini. Dan kami kira bukanlah sesuatu hal yang luar biasa jikalau Pamen ini
hadir pada perlombaan yang dimaksud oleh Pak Wali Kota. Kami kira PP pasti setuju. Maka kita semua tanpa terkecuali, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah ini. Ibadah perayaan Natal PP GKPI Pamen. Terima kasih buat kelangsungan ini. Dan terima kasih buat persiapan yang sudah sekian lama. Sehingga dikemas menjadi satu janji, kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan terbaik untuk GKPI dan memberikan yang terbaik untuk sesama kami. Berkati semua PP Tuhan dalam setiap pergumulan hidupnya yang untuk menggapai cita-citanya ke depan dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna dan meraih hidup yang lebih komplit. Dan Kau telah berkenan hadir pada perayaan Natal PP GKP Pamen dan telah mempersembahkan pujian dan nantinya akan dilanjutkan dengan liturgi Tuhan. Segala sesuatunya itu berlangsung di atas restu dan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Berkati anak-anak kami Tuhan, anak-anak PPGKP Pamen yang bisa kami banggakan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja-Mu, bukan hanya beban bagi orang tua, tapi nantinya bisa membakar semangat inspirasi orang tua dan sekaligus bisa membanggakan sebagai orang Kristen yang identitasnya memuji dan memuliakan Engkau. Dan terima kasih buat kehadiran kami semua di sini Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan yang telah menuntun kami, memberikan kearifan kepada kami, sehingga kami pasti akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah doa dan harapan kami. Dan ke depan Tuhan, kami tetap memohon kepada Tuhan perjalanan gereja-Mu, GKP Pamen, supaya berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana seharusnya. Dan kata-kata yang kami katakan bukan hanya selesai di sini, tapi itu merupakan janji yang harus kami tunaikan dalam kehidupan kami, akan tetap memberikan yang terbaik. Dan malam ini juga kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Dan besok Tuhan dalam ibadah kami serahkan dalam pengasihan Tuhan, supaya kearifan surgawi akan tetap menuntun. Dan ibadah besok Tuhan yang menyangkut baptisan dan lepas sidi tetap bisa menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 101, Alam Raya Berkumandang.
Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberangkatkan kita memberikan persembahan dan sekaligus mengucap syukur adalah yang terambil dari Matius 2:11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Kita beri persembahan kita. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu,
dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia, kasih keadilan, damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan kita bersama-sama berdoa-doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan Dan kuasa. dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari semua. Amin. Selamat malam, selamat hari Natal, dan selamat menyongsong tahun baru. Shalom, Horas. Shalom Amang Inang dan teman-teman semua, selamat Natal bagi kita semua. Bersyukur atas berkat dan sukacita yang boleh kita rasakan pada malam hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan perayaan Natal Pemuda-Pemudi GKPI Padang Bulan Medan secara bersama-sama dan secara langsung di gereja yang telah kita cintai. Pada hari ini, pemuda-pemudi GKPI Padang Bulan Medan juga boleh mempersembahkan ibadah perayaan Natal seperti saat ini. Terlaksananya Natal kita pada malam hari ini, tentunya ada sosok yang sangat berperan penting. Betul sekali, ada satu sosok yang dengan sabar memimpin, mengayomi, dan menyemangati, sehingga perayaan Natal Pemuda-Pemudi GKPI Padang Bulan Medan dapat terselenggara dengan baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Pemuda-Pemudi GKPI Padang Bulan Medan. Kepada Bang Samuel Manalu, kami persilahkan. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kuasanya kita dapat berkumpul di tempat kita ini dengan keadaan sehat dan selamat. Kami ingin berterima kasih kepada BP Haji dan penetua gereja karena telah memberi kami waktu dan tempat untuk melaksanakan perayaan Natal kami. Kami juga ingin berterima kasih kepada Amang Pendeta karena telah memberi khotbah yang menyentuh hati. Tidak lupa saya khususnya
ingin berterima kasih kepada teman-teman saya panitia Natal karena telah memberi hati dan juga komitmen untuk melaksanakan perayaan Natal kita ini. Dan untuk orang tua kami yang kami undang, Amang Indang Narwastu, Inang Parari Kamis, dan juga Amang Kurama, kami berterima kasih karena telah memberi puji-pujian di perayaan kami ini. Dan untuk saudara-saudari kami yang kami undang, saudara-saudari panitia, saudara-saudari pemuda-pemudi GBKP, dan juga orang tua, saudara-saudari, dan juga teman-teman kami yang datang pada malam hari ini ke gereja ini, dan juga yang menyaksikan live streaming kami. Semoga dengan perayaan Natal kami dengan tema pemberian terbaik, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengenal betapa besarnya kasih dan juga kuasa Tuhan kepada kita. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Perayaan Natal pemuda-pemudi GKP Padang Bulan Medan tidak terlepas dari dukungan dan doa Amang Inang pengurus harian jemaat GKP Padang Bulan Medan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari pengurus harian jemaat GKP Padang Bulan Medan kepada Amang Sintua Hasimanung Khalid. Kami persilakan dengan hormat. Yang kami hormati Bapak Pendeta, yang kami hormati Paniroi PPG KPI, yang kami hormati rekan majelis dan penatua, dan seluruh warga jemaat GKPI, terutama anak-anak yang kami kasihi PPG KPI Padang Bulan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena pada malam hari ini kita dapat memuji dan memuliakan namanya melalui lagu, puji-pujian, dan juga doa kita dalam rangka perayaan Natal PP GKP Padang Bulan. Seperti kita lihat tadi, tema daripada Natal ini adalah pemberian yang terbaik. Kami mengharapkan anak-anak kami PP GKPI memberikan yang terbaik dari hidupnya kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja kita. Dan ini sudah kami rasakan selama ini, bagaimana anak-anak kami PP GKPI telah menjadi partner kerja kami dalam pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami PP, dan tingkatkanlah supaya kita makin dapat melayani di gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami perlu juga mengingatkan anak-anak kami agar tidak melupakan tugas dan kewajiban mereka kalian datang ke Kota Medan ini. Kalian datang kemari adalah mungkin untuk sekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Dan itu jangan kalian tinggalkan, tapi kejarlah cita-cita kalian dan tetap aktif dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi anak-anak kami PPGKP. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menjelang Natal, selamat menyongsong tahun baru 2023. Mari kita tingkatkan pelayanan di tengah-tengah jemaat GKP Padang Bulan demi kemuliaan nama Tuhan. Salam. Terima kasih Amang. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Amang Paniroi PP GKPI Padang Bulan Medan kepada Amang Sintua T Sejabat. Kami persilahkan. Salam. Horas. Selamat Hari Natal buat kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta John Kitop Silitonga, Amang BPHJ, dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, serta anak-anak kami PP yang kami sayangi. Pada malam hari ini patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia berkat yang melimpah yang kita terima, sehingga kita dapat merayakan hari Natal pada malam hari ini
dengan begitu ceria, dengan cuaca yang begitu baik. Semua ini hanya karena berkat pengasihan Tuhan. Harapan kami dari Paniroy kepada anak-anak kami, seperti judul dari Natal kita malam ini, yaitu pemberian yang terbaik kepada Tuhan, itu juga yang harus kita pegang di dalam pelayanan kita, di tengah-tengah gereja kita ini, di tengah-tengah masyarakat. Itulah pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Semoga tidak hanya di atas kertas judul saja itu ya, harus kita laksanakan amang ya, anak-anakku semua. Dan titip salam Natal dari Inang Paniroy, Inang Koni Pakpahan buat kalian semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung acara dari anak-anak kita PP ini, yang telah memberikan sumbangan bantuan moral dan material sehingga dapat terlaksananya Natal ini. Kita wajib salut dengan usaha keras dari anak-anak kita PP ini. Hanya dalam tempo 1 bulan mereka dapat mengumpulkan dana. Itu semua berkat doa dari kita. Kiranya pada malam hari ini sukacita besar dari Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan sekembalinya kita dari rumah Tuhan ini, kita membawakan damai Natal, damai sejahtera dari Allah Bapa kepada kita masing-masing untuk kita bawa ke tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Shalom. Horas. Horas. Terima kasih Amang. Perayaan Natal pada malam hari ini tentu juga tidak terlepas dari doa yang tulus dari orang tua kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili orang tua kita kepada Amang Ena Dadap. Kami persilakan dengan hormat. Salam. Au hitir-hitir do. Ahau rahado. Dugul-dugul. Ngakaki Indonesia iwa. Hitir-hitir. Aku. Alai badok mulia ati au. Utu hatta berdenggap bahasa perjolo. Aku anak-anakku tidak tahu aku bahasa Indonesia ya. Aku di telepon. Amang medok hata katanya. Aduh. Apalah yang ku bilang nanti. Ku bilang lah. Alai perjolo au mandok mulate do utuh hatta melalui na hormati kami amang pendeta nami. Isodo nak kuber ng pendeta kuber ng bela gula bisan. Na hormati kami amang guru jemaat. Sudah kamu AKBPHJ do amang situa. Kor narwastu do dau kor narwastu alai pecat ala soboto barede markor. Ikorama do dau alai toki pecat ala soboto markor. Alai mulate Tuhan. Tangis dau ala doot buruku naposo ni GKPI pamenon. Ada firman Tuhan anak-anakku semua. Holaniro na huboto dang nalain. 1 Korintus 15 ayat 58. Jeri payahmu tidak akan sia-sia. Holan ending nero huingot. Alai au ake amang inang au jo maddo hata te mewakili hamu terus piau jong di son nak hata mu nai awa pas hatto nate adong hata di nama tua tu hamu sude dibuat hautoras by sobo di balian hapal do namang i do naburju marna toras iko pecang umur jala dapota persaulian making idok ko namang pendita tentang si Zakheus. Hau si gala-galain na pencakitan ni si Zakheus. Semua pekerjaanmu, anak-anakku, borku, asian. Bikinlah memuliakan nama Tuhan. Biar kau diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hola do di sana kaki palsu. Alai molate Tuhan, ijalo hamuau, ijalo ikorwas norwak. Kornarwastu ijalo au di korama ijalo au
Ya mau anak koku, itu baru kusi gloria, baru sekangan. Iya bah, baru kompak kau ya, nah, sama kawan-kawanmu itu. Hargai orang tuamu. Semua ini kawan-kawan bapak, kawan-kawan mama, itu ada mama kita di situ. Iya bah, sungguh baik gereja kita ini, gereja GKPI, gereja kita pakai iman itu GKPI. Ya. Amin kan? Holan sudah di station, adong do bang suaha ison, alai kita satu di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita bangun gereja ini lebih baik lagi. Tadi ada tema saling memberi. Apa tadi tamang? Lebih baik memberi. Akan apostle jago bermusik. Ajari awamang, alet hera dan nama. Jadi mau lihat tema itu atung kejang peon. Ceritakan kejang berita gawe, kejang berita horas. IGKPI barang bulan 7 anon. Tuhan memberkati kita semua. Sehat kita saudara. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak, Amang. Tuhan menciptakan alam semesta sebagai bukti kasih Allah. Semuanya Tuhan ciptakan, langit, bumi, segala isinya, serta manusia. Tuhan melihat bahwa semuanya baik, indah, damai, dan sukacita. Mari kita renungkan kebesaran Tuhan melalui liturgi penciptaan oleh pemuda-pemudi GKPI Padang Bulan Medan. Bumi gelap dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, dan itulah hari yang kelima. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itulah hari keenam. Dan pada hari ketujuh, ketika Allah telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh
dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengudusinya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memerintahkan manusia itu untuk berkuasa dan untuk menjaga seluruh isi bumi. Maka Allah pun melihat bahwa segala yang telah dijadikannya itu sungguh amat baik adanya. Demikianlah Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dengan perbuatan tangan dan kuasa firman-Nya. Amin.
suci tanpa noda sedikit pun. Allah sangat baik. Dia sangat peduli pada umatnya. Dia mengampuni umatnya yang telah sangat berdosa. Sangat banyak perbuatan umatnya yang jahat, tetapi Tuhan ampuni dengan hati yang tulus dan kudus. Pengampunan yang sejati tidak menyimpan kesalahan. Bila diampuni, kita tidak boleh merasa bersalah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Semakin lama, manusia telah melupakan penciptanya. Mereka lupa bahwa Allah yang menjaga dan merawat mereka. Mereka menyombongkan diri sendiri. Marilah kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia dalam dosa yang dibawakan oleh pemuda-pemudi GKPI Padang Bulan Medan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, tapi tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena karena
hukuman dosa. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama. Dengan Dia sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mengancam kita. Dan itu tiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih terindah dari Bapa. Gelap merundung hati. Terdengar jeritan hati dunia menangis. Saling merasa bisa tanpa topangan. Seakan mampu, lalu tak ingin tanpa pertolongannya. Saat langit kan musnah, saat itulah kita jauh terpisah dari kasih Bapa. Di mana dunia terpecah belah dan gelap gulita, Kau dapat memanggilku, namun entah bagaimana. Lagi dan lagi, tak henti Kau ulurkan tangan pengasihan-Mu. Kau besertaku selalu, pribadi yang tak pernah tinggalkanku. Siapakah kami ini, Bapa? Siapakah kami ini? Kau jadikan kami biji mata-Mu, dan tak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin-Mu. Kau kirimkan anak-Mu yang tunggal hanya untuk menebus dosaku, dosa-Mu, dan dosa kita semua. Kasih, damai, sukacita kini telah mengalahkan keterpurukan, kehancuran umat manusia. Hai dunia, lihatlah kini mentari tenggelam. Malam dengan cahayanya sinar terang, yang bersinar di kandang domba yang hina. Suara tangisan yang indah, penuh sukacita. Dia telah datang membawa kedamaian untuk kita semua. Kini aku, kamu, dan kita semua sudah beroleh keselamatan. Mari taburkan kepada dunia kasih Bapa. Beritakan kebenarannya yang indah. Berdamailah dan enyahkanlah perselisihan dunia. Satukan hati kita semua untuk memberitakan kedamaian. Simpan dan rasakan di dalam lubuk hatiku, hatimu, dan hati kita semua. Amin.
arti salamnya. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai ia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya takkan pernah berkesudahan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasalah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Oleh karena itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Elisabet, saudaramu yang dianggap mandul itu, ia pun sedang mengandung anak laki-laki pada hari tuanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria, siapa aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu itu sampai di telingaku, anak yang dalam rahimku ini meloncat kegirangan. Maria, Elisabet, sungguh bahagia bertemu denganmu Maria, saudariku, ibu Tuhanku. terima kasih saudariku. Mari bertahan dalam jalannya. Sekalipun banyak tanya yang tersirat, namun jalannya terhantar pada bahagia. Tapi Elisabet, dengan Yusuf, aku tidak tahu harus bagaimana. Apa yang harus aku lakukan? Temui Yusuf tunanganmu itu. Apa? Menemui Yusuf? Untuk apa? Ceritakan semua apa yang kamu alami. Tapi aku takut. Aku takut dia tidak mempercayaiku. Yusuf orang baik, aku percaya dia pasti mengerti. Ini sungguh berat buatku. Kalaupun dia mempercayaiku, tentu ini akan berat pula buat dia. Maria, aku sungguh mempercayai Yusuf. Percayalah, dia tidak akan mempercayakanmu.
Yusuf, Maria, kemarilah Maria. apakah kita bisa bicara sebentar? Tentu bisa Maria, bicaralah. Yusuf, aku telah mengandung. Mengandung? Iya Yusuf, aku mengandung. Siapa yang sudah menghamilimu Maria? Tidak ada satu laki-laki pun yang menghamiliku. Apa maksud kamu? Tidak ada satu laki-laki pun yang menghamilimu, bahwa kamu itu mengandung. Jangan membuat aku bingung Maria. Aku mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus? Maria, Maria, kamu jangan mengada. Yusuf, aku berkata sungguh-sungguh. Mana mungkin Roh Kudus bisa membuatmu mengandung Maria? Katakanlah, laki-laki mana yang sudah membuatmu mengandung? Tidak ada satu laki-laki pun. Beberapa hari yang lalu, ada seseorang berpakaian putih bersih datang menemuiku. Dia mengatakan bahwa aku akan mengandung dari Roh Kudus seorang anak laki-laki yang akan kunamai Yesus. Entahlah Maria, aku tidak bisa memikirkannya. Beri aku waktu untuk merenungkannya. Baiklah Yusuf, kalau begitu aku pamit dulu. Apa arti semua ini? Apa maksud Maria mengandung dari Roh Kudus? Apakah aku harus menikahi Maria? Atau sebaiknya aku membatalkannya? Itu berat. Jika aku membatalkannya, Maria akan tercemar namanya. Dan ia akan mendapatkan hukuman Raja. Oh Tuhan, hatiku ada padanya. Kan setega itukah aku? Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Mari, ya, aku harus menemui Maria.
persembahan dari pemuda-pemudi GKPI Padang Bulan Medan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang serta teman-teman yang boleh merayakan Natal bersama kami di tempat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang serta teman-teman sekalian yang menyaksikan secara live streaming. Untuk menutup acara Natal kita pada malam hari ini, kami undang Amang Pendeta John Kitov Silitonga untuk menutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang boleh kami lakukan, boleh kami nikmati dan bisa kami syukuri melalui ibadah perayaan Natal PP GKPI Pamen. Kami bersyukur Tuhan, dan kami tetap yakin ibadah ini, perayaan ini Tuhan bisa menambah wahana iman kami supaya kami tetap percaya Tuhan adalah juru selamat kami, dan kami akan tetap menjalani menapaki kehidupan kami. Tuhan telah memberikan faedah kepada kami, jadikan hidup kami berfaedah, bermakna, berguna, sehingga kelangsungan kehidupan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat perayaan dan kehadiran PPGKP Pamen yang sudah menunjukkan dan sekaligus mempersembahkan, boleh mereka persembahkan dalam ibadah yang sudah kami lihat. Biarlah segala sesuatu itu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan sekaligus menambah kepercayaan kami, dan kehadiran mereka akan tetap Tuhan berkati sepanjang masa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah, izinkan kami berpisah. Tapi pertemukan kami kembali lagi Tuhan dalam suasana sukacita. Biarlah nyanyian kami, senyuman kami, langkah kami akan hilang dari tengah-tengah kami. Namun sabdamu, firman Tuhan, butiran cinta kasih tidak akan hilang dari tengah-tengah kami, namun akan tetap berbisik-bisik dalam hati sanubari kami, menjadi satu ikatan perpaduan yang tidak bisa terpisahkan di antara satu dengan yang lain. Kami berdua mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persetujuan dengan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari semua. Amin. Selamat malam. Selamat Natal. Terima kasih Amang. Demikianlah rangkaian perayaan Natal Pemuda-Pemudi GKPI Padang Bulan Medan, dan untuk kita semua kami mengucapkan sampai jumpa di Natal tahun depan dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.